Baik sahabat Bila, tema hari ini adalah jangan insecure lagi ya, gitu ya. Jangan insecure lagi ya. Ya, insecure ini menjadi sebuah kata yang viral di sosial media, atau bahkan menjadi sebuah kata yang tren di zaman sekarang. Insecure itu apa sih? Insecure itu adalah perasaan cemas, ragu, tidak percaya diri, dan bahkan orang yang insecure itu merasa cemburu dan minta pendapat tentang dirinya. Juga orang insecure ini kalau misalkannya keluar itu dia tidak terlalu pede, tidak percaya diri, dan merasa tidak aman gitu. Sebenarnya insecure ini adalah sesuatu hal yang manusiawi. Kita pernah merasakan insecure ya, pernah? Manusiawi. Tapi kalau misalkan insecure ini terlalu lama dan terus merasa insecure, merasa tidak percaya diri, merasa kurang, merasa tidak perfect, maka ini bisa berdampak terhadap gangguan mentalnya. Depresi, gangguan makan, gangguan kepribadian ambang. Nah, kepribadian ambang ini bisa jadi dia tuh menyakiti diri dia dan upaya untuk bunuh diri. Bisa terjadi kayak gitu karena dia merasa, aku gini-gini terus ya, aku kayak gini terus ya. Kenapa orang lain bisa mendapatkan seperti ini? Kenapa aku tidak mendapatkan seperti ini? Dan gangguan kepribadian narsistik, lalu gangguan terhadap pikiran paranoid. Jadi kalau misalkannya dia terhadap orang lain tuh orang yang baru gitu ya, merasa curiga dan merasa bahwa orang lain itu akan berbuat tidak baik kepadanya. Insecure ini melupakan hal-hal yang namanya bersyukur dan takdir Allah. Maka Masya Allah, Islam telah mengatur dan memberikan sebuah kunci-kunci untuk orang-orang insecure ini seperti apa. Harus membersihkan hati dari yang namanya hasad, dengki, iri. Karena orang insecure itu memiliki sifat seperti itu. Merasa iri, kenapa orang lain seperti itu? Kenapa aku tidak seperti ini? Bersyukur. Jadi orang insecure ini terkadang dia melupakan yang namanya bersyukur terhadap nikmat Allah. Setiap saat kita telah mendapatkan nikmat dari Allah begitu banyak. Namun kadang terus merasa kurang. Bahkan mungkin nikmat itu ada tampak di hadapan kita, tapi kita melupakan hal itu. Kita misalkan gagal dalam mendapatkan sesuatu, gagal terhadap pekerjaan, gagal terhadap sesuatu yang kita inginkan, sehingga kita merasa kecewa dan depresi. Kita stres, nangis, padahal nikmat yang kita miliki itu begitu banyak. Jadi jangan sampai ketika kita melupakan yang namanya bersyukur, kita menjadi stres dan depresi. Ini yang harus kita miliki supaya terhindar yang namanya insecure berlebihan. Berhusnuzon kepada Allah. Jadi orang-orang insecure ini terkadang dia suzon terhadap Allah sebenarnya. Karena dia merasa, kenapa aku gagal terus? Kenapa aku seperti ini terus? Kenapa aku diberikan fisik seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti itu? Orang-orang insecure seperti itu. Maka yang harus dilakukan oleh kita supaya kita terjauh dari insecure berlebihan, insecure yang terus-menerus yang dampaknya akan menjadi sebuah gangguan mental, maka kita yang harus kita lakukan sebagai orang Islam ya, harus berhusnuzon kepada Allah. Kalau kita terus-terus mengeluh terhadap apa yang telah Allah berikan, jangan sampai kita mengeluh, berputus asa, tidak berdoa lagi kepada Allah, merasa benci terhadap apa yang telah dimiliki saat ini. Padahal nikmat yang begitu banyak, nikmat yang ada di hadapannya, dia melupakan hal itu dan dia berhusnuzon kepada Allah. Dia mengeluh terhadap kehidupannya. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka sahabat Bila, kita jangan pernah berkecil hati dengan apa yang tidak ada dalam diri kita. Karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain. Dan apa yang kita miliki itu pun adalah yang terbaik dari Allah. Dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, atau jangan sampai kita merasa kalah, gagal dalam masalah fisik dan ekonomi, dalam hal masalah duniawi.
Karena derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah sebuah ketakwaan, menaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apapun yang Allah larang. Jadi sahabat pilah, jangan insecure lagi ya. Seperti itu, Masya Allah.